You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Persib diuntungkan PSM Makassar terlilit masalah internal, sejumlah pemain bintang siap hengkang. Klub PSM Makassar sedang dilanda kesulitan keuangan. Hal ini berimbas kepada gaji pemain yang menunggak dan belum bisa dibayarkan. Akibatnya, hal ini berimbas kepada nasib dan masa depan para pemain. Bahkan sejumlah pemain bintang PSM Makassar sudah menunjukkan ketidaknyamanan mereka saat ini. Kabar itu pertama kali tercium setelah pelatih kepala PSM Makassar, Bernardo Tavares, memutuskan untuk melelang beberapa barang pribadinya. Barang itu dilelang, dan hasilnya diberikan kepada staf PSM Makassar yang belum mendapatkan gaji. Kabar tengah sakitnya PSM Makassar karena masalah finansial diunggah oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @liga_dagelan, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Bernardo Tavares pelatih PSM Makassar melelang barang pribadinya seperti trofi Best Coach, polo dan celana. Hasil dari lelang tersebut akan diberikan kepada staf yang belum mendapatkan gajinya, tulis @liga_dagelan. Jika masalah tersebut tak kunjung menemui titik terang, tak menutup kemungkinan beberapa pemain PSM Makassar bakal angkat kaki pada bursa transfer paruh musim nanti. Mengingat, 3 pemain bintang di antaranya sudah menunjukkan gelagat tak nyaman bertahan bersama PSM Makassar. Mereka adalah Wiljan Pluim, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Keretakan hubungan antara PSM Makassar dan Wiljan Pluim terendus ketika sang maestro asal Belanda itu sudah tak ikut latihan bersama tim sebelum laga melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-8. Meski tak turut serta latihan bersama skuad PSM Makassar, namun, Wiljan Pluim masih tetap ada bersama tim saat pertandingan kualifikasi AFC Cup kontra Yangon United. Kabar tak harmonisnya Wiljan Pluim dengan PSM Makassar diunggah oleh akun Instagram @gosipbola, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Situasi yang ada saat ini dikabarkan Pluim sudah tidak ikut latihan tim PSM sejak persiapan sebelum laga melawan Persebaya di pekan ke-8 Liga 1 2023/24, 18/8. Namun dirinya tetap ada di tim saat pertandingan, termasuk saat kualifikasi R2 AFC Cup kontra Yangon United, tulis @gosipbola. Bahkan dalam 3 laga terkini, Wiljan Pluim tak pernah masuk ke dalam line-up PSM Makassar. 2 laga tak diketahui rimbanya, sementara 1 laga hanya diberikan 11 menit bermain oleh Bernardo Tavares. Menilik situasi itu, tak menutup kemungkinan Wiljan Pluim bakal angkat kaki dari PSM Makassar pada paruh musim nanti. Tim-tim mapan seperti Persib Bandung, Persis Solo, Persija Jakarta dan Dewa United besar potensinya memanfaatkan situasi itu. Sementara Yakob dan Yance Sayuri bahkan mengungkapkan kegalauan mereka melalui Instagram. Melalui Instastory-nya, 2 pemain kembar PSM Makassar itu menuliskan story bernada sarkas tentang gaji yang belum terbayarkan. Yakob dan Yance menuliskan caption serupa di Instastory mereka pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Kerja terus-menerus, gajian diundur terus, tulis Yakob dan Yance. Hadirnya masalah internal PSM Makassar itu bisa menjadi bumerang bagi tim berjuluk Juku Eja tersebut. Tak menutup kemungkinan, 2 tim yang pernah dikaitkan dalam perburuan Yakob maupun Yance Sayuri akan mencoba menggodanya pada paruh musim nanti. Dewa United pernah dikabarkan meminati jasa Yakob dan Yance Sayuri untuk didatangkan secara bersamaan.
Persib juga dikabarkan juga pernah mengungkapkan ketertarikan terhadap bintang PSM Makassar. Lalu Persija Jakarta pernah dikabarkan membidik Yakob Sayuri pada gelaran Liga 1 2022/2023 lalu. Akankah klub lain, termasuk Persib Bandung, bisa melihat keuntungan dari masalah yang melilit tim berjuluk Juku Eja? Rehat paruh musim nanti mungkin akan memberikan jawabannya. Gawat, lawan Persikabo 1973, Persib Bandung terancam tanpa Ciro Alvis. Persib Bandung vs Persikabo 1973 bakal berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu tanggal 16 September tahun 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lawan Persikabo 1973 pada pekan ke-12 Liga 1 2023/2024, Persib Bandung terancam tak bisa diperkuat Ciro Alvis. Hal tersebut diungkap pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak pada konferensi pers menjelang pertandingan di Geraha Persib, Jumat tanggal 15 September tahun 2023. Dalam laga itu, David da Silva terancam tanpa tandem setianya. Selain Ciro Alvis, pemain yang diragukan tampil karena masalah kebugaran adalah Alberto Rodriguez dan Beckham Putra. Kembali berlatih setelah jeda kondisi pemain fresh, itu yang kami harapkan. Ada dua pemain yang tidak bisa tampil, Beckham dan Alberto. Sementara Ciro masih kami pantau, tentunya harapan kami bisa main, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Menurut Bojan Hodak, semua persiapan berjalan baik setelah jeda kompetisi kurang lebih 2 pekan. Bojan mengatakan, meski sejumlah pemain kemungkinan absen, secara keseluruhan, mereka siap tanding. Bojan memastikan, semua pemain yang akan tampil dengan semangat yang sama, sebab, Persib punya tekad melanjutkan tren positif yang diraih dalam 3 pertandingan terakhir. Kemenangan adalah hal penting pada laga besok untuk mengangkat posisi di klasemen sementara saat ini, ucap Bojan. Beban berat dipikul Persikabo 1973 jelang lawan Persib. Jelang menghadapi Persib Bandung, Sabtu, tanggal 16 September tahun 202, di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, posisi Persikabo 1973 tercecer di peringkat 17 klasemen dengan hanya meraih 9 poin dari 11 pertandingan. Persikabo hanya bisa memenangi 2 pertandingan, 3 kali imbang dan 6 kali kekalahan. Posisi tersebut semakin membuat mereka tertekan. Pasalnya Laskar Pajajaran belum meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir di Liga 1 2023/2024. Asisten pelatih Persikabo 1973, Asep Ardiansyah, mengakui beban tersebut kini sedang dipikul anak-anak asuhnya. Situasinya memang kami belum menang dan itu menjadi tekanan masing-masing yang ada di tim Persikabo. Untuk masalah internal tidak ada permasalahan dengan supporter dan manajemen juga tidak ada, sebut Asep. Kunci untuk melepaskan beban tersebut adalah dengan memenangi pertandingan. Persikabo akan berusaha memberikan perlawanan dan mencuri poin di Bandung, seperti yang dilakukannya musim lalu ketika Persikabo membantai Persib 4-1. Memang kuncinya kami sama-sama tahu dan sama-sama mau, kuncinya kita harus bisa memenangkan pertandingan, atau besok minimal kita bisa curi poin, kata Asep. Membawa pulang poin dari Bandung sesungguhnya akan menjadi modal bagi Persikabo untuk bangkit dari keterpurukan. Mungkin kalau besok kami dapat poin itu akan memperingan beban kami untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, tukasnya. Sato dan Kakang kemungkinan langsung jadi starter. Kakang Rudianto dan Daisuke Sato baru kembali dari tugas bersama tim nasional. Kakang sempat dipanggil mengikuti pemusatan latihan timnas U24 untuk Asian Games. Namun dia dikembalikan ke klub karena tidak masuk skuad yang dibawa ke Cina. Sedangkan Daisuke Sato baru berlatih bersama Persib 2 hari jelang laga melawan Persikabo. Dia tampil untuk tim nasional Filipina di FIFA Matchday bulan ini. Dikabarkan Bojan Hodak, kedua pemain ini dalam kondisi yang fit dan disiapkan menjadi starter. Sato tidak ada masalah, dan karena Edo mengalami cedera setelah kembali dari timnas,
Jadi saya rasa Sato akan langsung bermain sejak awal, ujar pria berpaspor Kroasia ini ketika menghadiri jumpa pers jelang laga, Jumat, 15/6. Mengenai Kakang, dia bersama kami dan bermain di 3 laga terakhir dengan menampilkan performa yang bagus. Karena itu peluangnya untuk menjadi starter sangat terbuka dan kita akan lihat besok, ujarnya. Kakang dalam kondisi yang bugar dan di sisi lain, Alberto Rodriguez sedang menderita cedera. Mungkin saja dia dipasang sebagai duet Nick Kuiper di pos bek tengah. Hari ini di latihan dia terlihat bagus. Jadi akan kita lihat siapa yang jadi pilihan. Apakah dia atau Victor? Kita akan lihat nanti, tukasnya. Tekad Kuiper balas kekalahan memalukan musim lalu. Partai menghadapi kandang Persikabo di musim lalu menyisakan luka bagi Persib, karena Maung Bandung dipaksa bertekuk lutut dengan skor 1-4 dari Laskar Pajajaran di hadapan Bobotoh. Ini jadi kekalahan di laga penutup Liga 1 2022/2023. Nick Kuiper pun punya motivasi khusus untuk bisa meraih kemenangan dan membayar kekalahan di musim lalu. Karena diakui olehnya bahwa Persib pada laga tersebut tidak bermain dengan baik, mereka dibuat tidak berdaya oleh Rian Kurnia dan kawan-kawan. Ya tentu saja kami ingin menang di setiap laga, memang di laga terakhir musim lalu itu menghasilkan hasil yang buruk, bukan pertandingan yang bagus ditampilkan Persib, kata Kuiper dalam jumpa pers jelang laga. Tentunya kami besok ingin mengalahkan mereka, dan meraih kemenangan. Tak ada perasaan spesial karena itu adalah laga di musim lalu dan sekarang kami ada dalam situasi yang lebih baik, kata stopper bernomor punggung 2 ini. Kemenangan jadi hal krusial, apalagi Persib tampil sebagai tuan rumah. Jadi kami akan pergi ke lapangan serta memastikan ingin mendapat kemenangan karena kami akan main di kandang. Kami harus mendapat 3 titik di Bandung, tukasnya. Pemain sayap Persib Bandung Febri Haryadi bakal absen beberapa pekan Liga 1. Winger Persib Bandung, Febri Haryadi, dipastikan bakal absen dalam beberapa pekan kompetisi Liga 1 2023/2024, karena harus menjalankan program pemulihan cedera. Menurut dokter tim Persib, Raffi Ghani, pemain yang akrab disapa Bow tersebut mengalami cedera di bagian paha sebelah kanan dan membutuhkan waktu pemulihan beberapa pekan. Sebelumnya menurut Raffi, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan magnetic resonance imaging, MRI, terhadap Febri Haryadi bersama rekannya Beckham Putra Nugraha yang juga mengalami cedera. Untuk Febri memang kemarin sama-sama dengan Beckham kami melakukan pemeriksaan MRI. Dari hasil MRI ada sedikit masalah di bagian paha kanan bagian dalam, kata Raffi Ghani, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Sepertinya Febri masih butuh beberapa minggu ke depan proses pemulihan, dan kami akan berkonsultasi dengan dokter yang lebih berkompeten untuk menangani Febri, ucap Raffi menambahkan. Proses pemulihan Febri Haryadi menurut Raffi, kemungkinan besar akan lebih lama jika dibandingkan dengan Beckham yang membutuhkan waktu sekitar 2 pekan. Kalau untuk penyembuhan kan banyak faktor yang mendukung, tapi kalau dari lihat hasil MRI kemungkinan Beckham akan cepat pulih daripada Febri, ujar Raffi. Cedera Febri Haryadi menurut Raffi, didapat saat sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Bow sempat diistirahatkan. Namun, saat kembali beraktivitas Febri kembali merasakan keluhan, sehingga memikirkan kembali melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengobati cedera yang dialami oleh pemain yang menggunakan nomor punggung 13 tersebut. Cedera awalnya ada keluhan pada saat latihan di Stadion GBLA. Nah setelah itu kita istirahatkan, kita terapi tapi setelah menjalani proses terapi ternyata saat ada aktivitas yang ditinggikan sedikit masih ada keluhan, kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ungkapnya. Semoga semua akan baik-baik dan cepat pulih. Harap dokter yang ikut mengantarkan Persib meraih gelar juara Indonesia Super League, ISL, 2014 ini. Sementara itu, Beckham Putra Nugraha dipastikan absen pada pertandingan pekan ke-12 kompetisi Liga 1 2023/2024 menghadapi Persikabo di Stadion GBLA.
Kota Bandung, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai gelandang ini harus menjalankan program pemulihan 1 hingga 2 pekan, karena mengalami cedera. Sebagai informasi, pemain jebolan diklat Persib tersebut ditarik dari Timnas Indonesia U23 yang tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2023, karena mengalami cedera. Menurut Raffi Ghani, Beckham mengalami keluhan di bagian paha kanan bagian dalam, kemudian menyelesaikan sudah melakukan USG. Dari hasil USG ada penebalan sedikit pada bagian yang dikeluhkan. Besoknya kita melakukan MRI, ternyata memang keluhannya selama ini dia rasakan di bagian paha dalamnya memang ada masalah. Tapi semoga sepertinya bukan cedera berat, ungkap Raffi. Tetapi tetap membutuhkan terapi untuk pemulihan kurang lebih 1-2 minggu ke depan, ujar Raffi menambahkan. Raffi menuturkan, cedera Beckham didapat bukan saat memperkuat Persib, melainkan saat bergabung dengan Timnas Indonesia yang tampil di ajang Piala AFF Agustus lalu. Cederanya setelah keluhannya pada saat semifinal Piala AFF. Memang kan kita lihat bahwa Beckham digantikan pada saat itu karena keluhan di bagian pahanya, bukan di Persib, yang saya tahun pada saat semifinal AFF, jelasnya.